Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang analisis nilai produk. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya pribadi, Dwi Oktaya Landita, dan 2 rekan saya, AM Rifki Maulana, serta Fajar Taufik Al-Aziz. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis nilai produk. Analisis nilai produk merupakan perencanaan menciptakan suatu produk sampai ke tangan konsumen sesuai dengan kebutuhan konsumen. Adapun beberapa kerangka menurut Monroe untuk menilai suatu kinerja produk. Yang pertama, ada perceived value atau biaya. Berapa biaya yang akan dikeluarkan atau dana yang akan dikeluarkan konsumen untuk membeli suatu produk tersebut. Yang kedua, ada nilai pertukaran. Apa sih yang dimaksud nilai pertukaran? Nilai pertukaran merupakan nilai kepuasan konsumen yang dihasilkan setelah memakai produk tersebut atau mengkonsumsi produk tersebut. Seberapa puas sih konsumen menggunakan produk tersebut? Dan yang ketiga, ada accessibility atau besar nilai yang mampu dihasilkan produk tersebut untuk mencapai kepuasan konsumen tersebut. Atau accessibility ini bisa diperumpamakan seperti loyalitas. Loyalitas yang diberikan produksi kepada konsumen. Atau suatu nilai yang dihasilkan produksi ini atau produk ini sehingga konsumen itu merasa, oh iya, produk ini bagus untuk dikonsumsi terus-menerus. Seperti halnya itu. Dan yang keempat, menurut Monroe, ada fungsi yang relatif. Apa sih fungsi yang relatif itu? Seumpama gini, saya beli blender ya. Blender saya itu saya beli 2. Yang pertama, blendernya 3 in 1. Yang kedua, blendernya itu 2 in 1. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaannya itu ada pada fungsi blender itu sendiri dan harga yang dicantumkan. Untuk blender yang 2 in 1, harganya relatif lebih murah dibandingkan blender yang 3 in 1. Karena apa? Fungsi yang diberikan oleh blender 2 in 1 yang lebih murah daripada 3 in 1 itu lebih terbatas. Seumpama yang 2 in 1 itu hanya bisa buat blender buah sama buat blender bumbu. Sedangkan blender yang 3 in 1 bisa untuk blender buah, blender bumbu, serta blender kopi. Nah, itulah yang disebut fungsi yang relatif. Mungkin yang saya jelaskan sudah cukup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fajar Taufik Al-Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Taufik Al-Aziz. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Mbak Yolanita. Jadi menurut Monroe, kerangka analisis nilai suatu produk itu dinilai dari tingkat kepuasan yang tinggi yang dirasakan konsumen pada produk yang digunakan, dan produsen harus membentuk nilai dari produk mereka. Yang pertama adalah dengan menciptakan nilai total pelanggan, yaitu dengan menerapkan adanya mass customization atau menjual produk sesuai dengan apa yang dibutuhkan konsumen, agar konsumen bisa mencapai kepuasan dalam menggunakan produk tersebut. Jadi dengan begini nilai total pelanggan akan lebih meningkat dibandingkan perusahaan yang tidak menggunakan mass customization. Dan yang kedua, biaya total pelanggan, yaitu ketika diterapkan mass customization, maka akan tercipta biaya moneter dan harga produk menjadi lebih murah. Karena ketika perusahaan memproduksi suatu produk dengan menyerupai kebutuhan konsumen terlebih dahulu, maka akan menciptakan produk yang mana tidak akan memakan banyak biaya dan pembuatannya, sehingga barang yang dijual pun akan bisa mencapai harga jual lebih murah. Dan yang ketiga adalah nilai yang diserahkan kepada pelanggan, yaitu ketika menggunakan mass customization, nilai total konsumen meningkat, sementara biaya total konsumen menurun. Maka nilai produk yang diberikan kepada konsumen menjadi lebih tinggi
dari periode sebelumnya. Dan yang terakhir adalah langkah menganalisis suatu nilai produk. Di sini ada tiga langkah untuk menganalisis nilai dari suatu produk. Yang pertama adalah mengidentifikasi atau menginformasikan fungsi. Setiap produk memiliki beberapa fungsi utama yang harus diidentifikasi. Dan ada juga fungsi sekunder yang akan lebih bermanfaat ketika konsumen mengetahui fungsi tersebut. Dengan cara produsen harus mengidentifikasinya juga. Yang kedua, evaluasi atau penilaian perbandingan. Dengan mencapai perbandingan terbaik di pasaran dengan kualitas produk yang sangat memadai, akan menciptakan evaluasi fungsi maksimal produk tersebut. Dan yang terakhir adalah mengembangkan alternatif atau produk pilihan lain, di mana produsen harus menciptakan produk lain dengan modal seminimnya, nggak banyak-banyak lah, kualitas secanggihnya, dan nilai jual yang sesuai kualitas produk yang akan ditawarkan pada konsumen. Dengan cara yang pertama adalah hindari generalisasi atau simpulan umum atau penyamaan atau produk sama dengan produk yang lain. Yang kedua, menentukan biaya yang harus disediakan. Yang ketiga, cari dan gunakan informasi dari sumber yang terpercaya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah langkah menganalisis dari suatu produk. Menurut buku Nurliza tahun 2017, ada 3 langkah cara untuk menganalisis suatu produk. Yang pertama yaitu mengidentifikasi atau menginformasikan fungsi. Setiap produk memiliki beberapa fungsi utama atau disebut fungsi primer yang harus diidentifikasi dan juga harus diinformasikan. Dan ada juga fungsi sekunder yang akan lebih bermanfaat ketika konsumen mengetahui fungsi tersebut. Dengan cara produsen harus menginformasikannya juga kepada konsumen. Yang selanjutnya yaitu evaluasi atau penilaian perbandingan. Dengan mencapai perbandingan terbaik di pasaran dengan kualitas produk yang sangat memadai akan menciptakan evaluasi fungsi maksimal produk tersebut. Jadi kita harus melakukan penilaian terhadap produk atau melakukan perbandingan terhadap produk yang terbaik di pasaran. Setelah kita menemukan, lalu kita akan menciptakan sebuah evaluasi fungsi yang maksimal terhadap produk tersebut. Kan kita menjadi tahu mana produk-produk yang terbaik dari pasar. Yang ketiga, mengembangkan alternatif atau produk pilihan lain, di mana produsen harus menciptakan produk lain dengan modal seminimalnya dengan kualitas dan nilai jual yang baik yang akan ditawarkan pada konsumen. Cara-caranya yaitu yang pertama, menghindari generalisasi atau kesimpulan umum atau penyamaan atau produk yang sama dengan produk lain. Yang kedua, penentuan biaya yang harus disediakan. Yang ketiga, cari dan gunakan informasi dari sumber yang terpercaya. Yang keempat, berusaha menerima saran atau pendapat. Yang kelima, planning produk yang akan diproduksi agar mencapai produk yang lebih canggih untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan lebih mempermudah konsumennya dalam hal kedepannya.